kita pasti berharap kita bisa berwisata lagi setelah new normal biar ini. usahaku juga bisa jalan lagi. Saya mana Usaha ikut apa, ya? Mas? Calo tiket. Yeay! Ya juga. Kok lu ngikutin gue sih, Put? Selamat datang kembali di Cerita dari Selatan, masih bersama dia Drusella Dia Hati dan dan juga dia. Afud. Nah, kali ini kita kedatangan tamu lagi. Lagi-lagi kita masih mendatangkan tamu dulu. Kok masih ada aja sih yang mau datang tamu ke sini ya? Ya, sepertinya acara kita mulai banyak haters, jadi Jadi laku ya. tuh laku. Jadi viewers itu haters Ya, sebenarnya. kita suka kalau dihujat. Itu yang lo cari ya. Baik, siapa kali ini tamu kita dulu? Jadi ini ada seseorang yang menarik sih. Karena biasanya ini aku mendengarnya cuma traveler doang, tapi kalau ini kita sebut sebagai travel consultant. Travel consultant. Yes. Baik, kita Lo sambut. ngerti nggak? Belum tahu lah. Makanya. Aku tahuku travel consultant tuh ya dia konsultan keuangan. Itu aku tahu lah. Iya. Keluarga Nah, tahu. ini kan berbeda kan, makanya aku juga penasaran sih. Kita langsung sambut aja. Aku cuma pengen itu ada di aku aja sih sebenarnya. Oke. Dari kamu. Oke, Jadi aku baiklah. akuisisi acaramu. Mohon maaf Sobat Antara kalau minggu depan tidak ada satu host. Mungkin saya ada di balik layar ya. Oke, kita langsung sambut saja Jovita. Halo. Rame Gimana banget sih. kabarnya Jovita ini? Rame sekali ini kita. Iya. Penonton Gimana bayarannya. nih kabarnya Jovita? Aduh, kalau dibilang kangen jalan udah agak terobati. Weh. Oke. Kenapa? Karena udah jalan. Karena udah jalan terakhir. Udah jalan-jalan di masa ini? Oh udah, tapi setelah hampir 5 bulan benar-benar di rumah aja. Wah itu rasanya terkungkung, tahu kan mungkin kayak kebun binatang, binatang-binatang itu pas di kebun binatang ya itu rasanya kayak Ya. gitu kali ya. Saya tahu rasanya jadi binatang. Oh, maksudku itu. Tahu rasanya dikurung. Dikurung, Oke, dikurung. oke. Iya. Aku nggak ini ya menghujat ya, kamu menghujat diri kamu sendiri loh. Karena aku udah lolos dari Udah kendang. lolos. Oke. Baik, Nah, tadi sempat disebut bahwa travel consultant itu iku ngopo ngono lho. itu Ngopo ya? jenis profesi apa? Bisa Masa dijelaskan jalan-jalan nggak aja sih, Jo? diatur gitu. Nah. Apakah memang Wah itu justru jadi makin penting ketika Oke. di-relate sama pandemi kayak gini Mas Ya, ya, ya. Alfud. Oke, awal dulu lah. Ini aku sebenarnya teman lamanya Drew nih. Oke. Dia ya di sini panggilnya ya. Wah. Oke, bagus. ya, Kayak kayak yang ngambilin kopi dia. Jadi Gitu ini kan? kayak tali kasih ketemu Tali lagi kasih. gitu. Ketemu kembali. Iya, jadi awalnya dulu memang aku emang demen travel, demen cerita, terus akhirnya memang banyak teman-teman ya akhirnya minta apa ya saran, minta suggestion untuk apapun yang berkaitan dengan jalan-jalan. Nah akhirnya setelah bertahun-tahun ya dari kuliah itu, terus di 2016an tuh udah mulai aku sering kerja bareng sama Kementerian Pariwisata dan Oke. sekarang Ekonomi Kreatif ya, Kemenparekraf. Basically ya udah aku tuh jadi tugasnya kayak menyarankan misalnya bikin trip nih, mengundang berbagai KOL atau influencer dari mana gitu. Nah aku yang nge-range tuh kayak ntar stay-nya di sini, terus kemana aja, kegiatannya apa aja, orang-orang yang terlibat tuh siapa aja, intinya end to end kayak dari booking dari awal sampai akhirnya mereka merasakan experience dan akhirnya membagikan cerita tentang explore Indonesia tuh di negara-negara mereka. Nah itu dari situlah aku menamakan diriku, gue nih ya seorang konsultan sih, travel consultant gitu. Enak nggak sih kerjaannya? Ya enak. Jalan terus gratis lagi. Nah itu Kita ini kan tugasnya wawancara orang-orang yang enak kerjanya. Kita sendiri enak. enak loh. dong, enak dong. Awas surat mutasi loh. Jadi Gitu. memang ini suatu profesi atau kayak IO gitu ya. Iya semacam. Hanya semacam. dia lebih spesifik ke bidang pariwisata. Ya kalau itu kan mungkin teknis banget, aku mungkin bisa lebih kayak concepting, terus kayak end-to-end kayak ngundang orang-orangnya tuh siapa yang cocok dengan, kan beda-beda ya setiap orang tuh ada minatnya masing-masing. Ada misalnya kita nih dia diving gitu, beda dengan anak gunung dia cocoknya kemana ya gitu-gitu lah. Jadi aku mix matchingin semuanya biar cakep tripnya. Kalau aku anak museum atau pasar gini gimana Mbak? Bisa. Anak pasar, cucok, Bisa. bukan anak kebun binatang tadi bukan? Ya? Ya aku lepas tapi. Kena lo, gue udah bilang kan, just kamu hujat diri sendiri. Kena Saya juga. kejebak. Iya, Jadi iya. Jovita ini memang porsinya untuk khusus spesialis di pariwisata di berbagai hal, atau memang ada spesialisasi khusus? Ternyata travel consultant itu juga ada spesifiknya lagi, atau memang
Ada. Sebenarnya kalau pada umumnya ada, kalau ngomongin ada spesifiknya. Cuma kalau aku anaknya generalis, jadi semua aku terima. Asal ada nya oke lah, jalan ayo. Ya, namanya You bisnis know ya. Iya. Bisnis dong. You know lah. Tapi apakah memang ada grade-grade-nya mungkin? Kalau aku punyanya segini, oh bisa, tapi ya keselamatannya Oh iya. Iya. Yang maksudnya kan nggak ada asuransinya atau gimana kan. Iya, yang datang ke aku sih biasanya ya udah aku tanya pertama memang oke, lu budgetnya maunya kan? budget dan ya style gimana lu maunya gitu. Tapi oke, ini udah masuk duluan gue, cuma di tengah pandemi kayak gini memang ada beberapa klasifikasi perjalanan yang kayaknya udah sulit buat dilakuin lagi. Ibaratnya kayak ala-ala backpacker tuh kayaknya susah banget nih untuk nanti jalan nih setelah ini ya di tengah pandemi ini. Kenapa? Jovita ngeliat itu dari pengeluaran yang dikeluarkan lebih ekstra kah atau dari mana? Itu salah satunya. Terus ya, tapi semua berujung ke isu ya lu concern dengan kesehatan lu sendiri. Jadi gue selalu menyarankan teman-teman ini kan mereka punya travel insurance. Oke, kalau itu pun nggak ada ya udah at least lu menjaga diri lu sendiri. Nah di tengah yang secara tidak sekarang kan ini masih nggak pasti nih kapan keluar vaksinnya lah apa segala macam, tapi at the same time juga tempat-tempat wisata tuh juga udah pada buka, ya ibaratnya ekonomi terus bergerak gitu. Dan kita sebagai pejalan mungkin ya gue aja udah kangen banget ya, maksudnya teman-teman di luar sana nih pasti yang udah terkurung beberapa bulan pengen jalan juga gitu. Pasti. Kamu mau jalan-jalan juga nggak, Food, selama kemarin WFH? Nah, aku pengen banget ke Tangerang. Kenapa kamu sangat impianku tertarik cetek ya? Impianku cetek atau gimana sih? Oh nggak apa-apa. Tapi itu justru kayaknya yang hits nih, yang akan naik terus itu adalah daerah-daerah yang dekat dengan tempat tinggal kita. Nah itu justru tuh. Kalau mau murah ke situ aja. Intinya aku nggak punya budget. Tapi intinya mungkin ya satu itu karena walaupun kita belum bisa kemana-mana kemarin di rumah aja, kita mungkin boleh punya wish list gitu ya, kita mau kemana gitu ya. Gak apa-apa. Dan itu malah yang bikin kita semangat kan, kayak ya ibaratnya kalau dulu gue kerja nih nyari duit, drive gue untuk jalan-jalan, ya mungkin teman-teman di luar banyak lah anak-anak muda kayak gue nabung buat jalan-jalan. Nah sama halnya pandemi ya mungkin waktu nabungnya malah makin lama, dan ini bagus jadi lu bisa milih opsi yang lebih aman, satu dari penginapannya atau mungkin transportasi kesananya gitu kan. Dan malah nggak tahu sih ini dari personal aku juga, kayak kalau aku sih sangat mengutamakan kesehatan dan keselamatan aku. Jadi kalau bisa aku kalau ada nih misalnya hotel harga 400.000 tapi ada yang 600.000 tapi dia udah kayak gue yakin dia tuh lebih bersih, terus kayak misalnya apapun sanitasi itu lebih bagus, aku akan lebih pilih 600.000 kayak gitu ibaratnya. Walaupun tempat tidurnya di luar gitu ya. Kamar mandi dalam tapi itu zaman sekarang kayak gitu ya. Itu yang penting maksudnya. Intinya yang penting hotel bintang 1 di atas langit. Iya kayak gitu sih. Dan kayaknya teman-teman aku ya ini kan juga perbincangan antara pejalan terus juga pelaku di sana, mereka juga akhirnya kan memang harus keluar kos yang lebih ya. Maksudnya untuk mensanitasi misalnya tempat tidurnya, atau di depan dia harus siapin sanitizer. Aku yakin yang mungkin tadinya bisa jual 200.000 mungkin sekarang jadi naik jadi lebih sedikit 250 gitu, bisa kayak gitu sih. Jadi ada standar-standar yang harus dipenuhi gitu. Ya, tadi kan Jovita sempat bilang nih kalau dia udah jalan-jalan, kemana nih Jo? Oh kemarin itu baru minggu lalu aku ke Bali. Wow. Kayaknya udah lama ya kita nggak ngedenger kata Bali tuh kayak mewah ya. Mewah banget. Sampai sekarang mau pandemi atau enggak tetap mewah sih. Atau memang aku yang kampungan ya? Enggak, Put. Gue yakin lu pasti bisa ke Bali suatu saat nanti. Tapi enggak Bali aku, orang Bali lagi. Tiket sekali jalan, alias diusir. Nah, gimana tuh pengalamannya Jo kemarin ke Bali? Nah, itu sebenarnya itu juga aku diajak sama teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pingin mensosialisasikan selama ini kayak orang tuh kayaknya bergema banget namanya new normal apa sih gitu kan. Nah, dan teman-teman pelaku industri di sana tuh juga sebenarnya bener-bener mempersiapkan itu loh. Karena ya mau gimana ya kan makan dari situ, pokoknya ekonomi kan dari situ. Jadi mereka udah persiapin udah berapa bulan terakhir. Terus ya ibaratnya kita nih travel consultant dan mungkin travel blogger yang lainnya itu diajak untuk ya udah lu lihat terus lu share apa sih yang udah dilakukan sama teman-teman di sana. Dan gue menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, ya mereka sebenarnya udah sangat siap loh, maksudnya kayak
ya itu kayak misalnya kalau di Jakarta, teman Jakarta yang denger ya gitu, itu kan udah biasa nih masuk mana di shotgun termo gitu kan, terus sanitizer. Nah itu di sana juga kayak gitu. Jadi apa ya, mungkin worry berlebihan tuh udah nggak perlu untuk traveling sana gitu sih. Itu yang bisa aku bilang. Aku nggak bermaksud teman-teman harus jalan sekarang ke sana, enggak. Cuma nanti by the time kalian harus jalan ke sana, mungkin nggak usah yang parno berlebihan gitu sih menurut gua. Tapi ketika masa pandemi ini sendiri, Yovita sendiri ketika bisnis tentang travel consultant ini, apakah merasa rugi juga? Nah, untuk menjawab itu, sepertinya kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Yeay! Yeay, balik lagi di Cerita dari Selatan, masih bersama dia. Dan dia. Sebutin kayak namamu, dipromoin udah panjat sosial di acaraku. Capek, udah denger terus kan. Baik, tadi pertanyaan terakhir sama Yovita kan bahwa ketika masa pandemi ini, apakah mengalami kerugian atau bagaimana, bisnisnya jalan nggak sih sebenarnya travel consultant ketika pandemi ini? Walaupun kemarin sempat berkunjung ke Bali juga. Ya tentunya lah, maksudnya nggak cuma aku tapi juga semua pelaku industri pariwisata dan mungkin industri lain tuh kena. Dan ya kalau pariwisata bisa dibilang emang yang paling pertama lah, maksudnya ya kalau orang ke aku kan pasti pengen oke, kita bikin trip ke sana terus ya baru aku di hire untuk itu gitu. Karena sejak pandemi yang orang nggak ada yang traveling, jadi ya basically bisnis sama sekali nggak ada. Akhirnya yang aku lakukan memang terakhir ini ya udah aku ini sih menginisiasi bikin kayak semacam virtual tour. Jadi kan teman-teman di lokal nih juga aku mau dong, daripada nggak ada kerjaan ya udahlah aku share cerita apa yang ada di kondisi sekarang di sana gimana. Ya udah kita bikin kayak tour virtual gitu. Itu juga lumayan menghasilkan juga sih walaupun nggak nol banget. Dan lumayan menghibur sih sebenarnya. Nah itu benar. Inovasi ya. Iya. Istilahnya hiburan. Ya optimis di tengah kekurangan diri gitu. Kan kita pengen liburan tapi fantasi aja. Iya. Tapi ya seperti yang kita tahu kan bahwa emang sektor pariwisata itu kan salah satu sektor yang paling terkena dampak paling awal terpukul sekali ya, terpuruk bisa dikatakan kan. Yes. Nah, kita pasti berharap kita bisa berwisata lagi setelah normal biar ini. Usahaku juga bisa jalan lagi. Saya mana ya, Mas? Calo tiket. Kalau kemarin transfer konsultan ada calonnya itu saya. Oh iya, oke. Banyak juga ya profesimu. Ya, zaman sekarang. Iya dong, harus diversifikasi. Iya. Buat nutup KPR. Itu lagi, benar. Nah, tapi Jo sendiri ketika menjalankan usaha ini punya karyawan atau just ada timnya nggak sih? Soalnya kan kalau punya karyawan kan gimana bayarnya kalau lagi kondisi kayak gini? Nah itu dia, so far sih aku masih sendiri, jadi kalau misalnya ada karyawan tuh kalau by project aja, jadi ad hoc aja lah ya jatuhnya, nggak selalu aku bayar gitu. Nah tapi aku yang masih penasaran nih, aku pengen tahu ceritanya Jovita tuh dari mulai berangkat sampai ke Bali tuh gimana sih? Biar teman-teman juga di rumah kan bisa tahu apa aja nih kalau kita emang mau berwisata di new normal ini, apa aja yang harus disiapin, terus apa sih kendalanya sejauh ini kan dari apakah mulai lewat bandara jalur sampai sana. Pantura atau Pantai Selatan? Kalau aku kan yang murah, dilewatinya angkot. Loh, nggak murah juga loh naik mobil. Bener. Bisa diceritain. Itu pertanyaan yang banyak banget muncul dan itu aku nggak bosan-bosan untuk ngasih tahu karena ya ini penting lah buat teman-teman yang aku yakin udah gatal banget pengen pergi. Mungkin nih aku cerita yang kemarin pas ke Bali ya. Yang satu sih udah pasti ya kalian harus siapin budget. Dan aku yakin ya kalian teman-teman ini kan tabungannya harusnya utuh ya. Selama 2 bulan di rumah nggak ada ngopi-ngopi. Kartu kredit nggak kepake loh, Jo. Kan nggak kepake kan. Luar biasa kan gue. Emang nggak punya tuh, nggak kepake. Nggak punya. Ya gitu dong. Gitu, terus itu budget. Terus tapi kenapa budget? Kenapa yang di highlight tuh budget? Ada apa dengan budget? Apakah budget sebegitu membengkaknya kah berwisata di new normal ini? Iya kayak yang tadi aku bilang, banyak kos-kos yang mungkin sadar apa nggak sadar lu keluarnya lebih banyak. Tadi kayak misalnya penginapannya, terus secara nggak sadar kalau naik pesawat mungkin harganya udah nggak ada tuh macam promo zaman dulu tuh, itu udah nggak ada, pasti kayak mungkin harga normal atau malah lebih karena di pesawat kayak kemarin aku di Bali itu tuh kapasitas 50%, jadi nggak bisa full kan. Bener-bener disilang-silang gitu. Iya, jadi jadi kan posisi duduk 3-3, tengahnya tuh dikosongin. Jadi memang ya untuk keamanan passengers juga kan. Jadi ya udah itu. Jadi udah nggak bisa ya tiket promo food.
agak sulit. Bisa bagasi dulu. Bisa nggak sih? Ngeteng. Kamu emang beneran social distancing itu karena nggak ada orang, cuman kamu doang di bagasi. Iya. Yang meringkuk. Kan bener. Itu. Kasih tawa dikit dong, aku tadi ngelucu loh. Aku udah nggak bisa pencet kan. Iya, aku ngelucu loh. Makasih loh penonton bayaran. Thank you. Ya itu, jadi itu aku tekenin banget budget. Sama aku tekenin banget, mungkin ya teman-teman udah riset, tapi untuk di pandemi ini riset lebih dalam lagi dalam hal, tempat yang kalian datengin itu udah beneran ada protokol clean health and safety-nya nggak? Kayak dia disinfektan reguler nggak? Terus kayak apalah pokoknya dijaga nggak, bener ada suhu tubuh tuh dicek pas masuk ke segala, pokoknya semua protokol harus ada. Nah risetnya tuh gimana Jo? Maksudnya apakah ada memang website yang memberikan rekomendasi gitu mungkin. Nah ini peluang buat teman-teman yang membuat startup sih. Soalnya sekarang benar-benar scatter memang, jadinya PR-nya lebih banyak, PR risetnya lebih banyak. Lo harus mungkin bisa WA ya, kalau zaman sekarang bisa DM IG tempatnya atau kayak telepon atau kalau ya pokoknya harus niat sih, harus niat ya. Ini kan buat lo juga, buat kebaikan lo juga gitu. Apalagi teman-teman yang punya keluarga atau anak-anak kan lebih rentan atau orang tua gitu. Gitu sih. Nah tapi aku juga dengar ya Food ya di website booking kalau online website itu gitu. Baca dulu, nggak denger. Oh iya. Maksudnya akhirnya aku bales. jadi gimana? Aku produsernya loh. Ya oke, siap bos. Jadi ada website, kan gue jadi lupa kan. Baca website yang udah jadi kamu baca. Iya, ada website yang memang memberikan rekomendasi kebersihan di tempat wisata, itu juga kita bisa pantau ya, bener nggak sih Jo? Ada mungkin dari teman-teman Kemenparekraf ya, harusnya mereka menyediakan. Setahu gua yang berhubungan kayak booking hotel itu suka ada rekomendasinya nggak? Harusnya ada. Mungkin di OTA ya, online travel agent tuh mungkin mereka bisa kasih. Itu wajib sih menurutku. Itu udah kayak mungkin the next standard kalau lo mau booking apapun ya harus ada cek itunya. Dan teman-teman di Bali itu sekarang lagi, ini mungkin confirm ke teman-teman Kemenparekraf ya, mereka juga lagi ada mau bikin sertifikasi, pokoknya yang mau bikin standar clean health safety di sini tuh harus kayak gini gitu, tuh harus ada. Ya, cuma nggak tahu udah berlangsung apa belum gitu. Selain Bali, Jovita ketika pandemi ini, apakah pernah berwisata di tempat lain? Jujur aku belum pernah. Belum. Oh pernah paling, tapi deket ini bisa dibilang wisata nggak ya? Ke Sentul. Tapi sebelum sekarang udah rame banget tuh weekend sekarang udah rame banget. Aku mah tiap hari lewat. Orang Bogor ya. Kamu bukan berwisata, itu menetap. Oh iya. Definisi wisata itu adalah berjalan-jalan ke suatu tempat, tidak menetap. Sirkuit Sentil itu. itu tempat baru ya, Sirkuit Sentil. Iya. Tapi kan melihat alam tuh salah satu itu betul. Obat rindu sekali. Kemarin sempat melihat alam barzah juga. Itu serem banget. Enggak, maksudnya itu wisata nggak sih? Wisata rohani ya? Oh enggak, oke. Itu murah loh. Aku konsultan travel di itu. Travel rohani. Tidak terlupakan ya pastinya ya. Ziarah di sini. Aduh. Tapi ternyata memang apakah benar yang diceritakan bahwa di Bali apakah memang sesepi itu sih? Wah, banget. Itu aja kan kemarin aku pertengahan Juli ya ke sana. Itu katanya udah masih mending, Mbak. Ini datang udah ada orang sedikit dulu pas bulan Mei, April itu tuh. Tapi udah parah. ada yang nginep di perhotelan di sana gitu. Wah, mungkin 1 banding 20 kali ya. Karena banyak kan hotel tuh masih gelap, masih hitam, belum ada orang sih. Ya basically kan karena wisata belum dibuka kan untuk domestik Nusantara, mancanegara, jadi belum ada sama sekali. Nah, kemudian kalau sebagai travel konsultan ini, ketika kita kan nggak akan tahu pandemi ini sampai kapan, walaupun vaksin udah disiapin atau gimana, tapi kita nggak akan tahu. Betul. Nah, lalu apa yang akan disiapkan atau metode formula seperti apa bisnis travel konsultan yang akan dilaksanakan nanti? Nah, untuk menjawab itu kita lanjut di segmen selanjutnya nanti. Yeay, tahan dulu. Saya suka motong pasti. Asik banget motong. Akhirnya sampai di segmen 3 dan kita masih. Kayaknya kok kamu ini banget sih sama aku, pengen cepet beres. Ya Drew, capek. Kamu banyak mintanya. Nggak kuat. Oke. Nggak Drew. Baiklah, tadi kita sempat tanya dulu sama Jovita bahwa ada formula baru nggak ketika pandemi ini mungkin akan berlangsung lama. Mungkin ada formula baru wisata ke luar negeri seperti apa, wisata dalam negeri, bisnis travel konsultan ini jadi menemukan adaptasi yang baru. Itu seperti apa?
Pasti sih. Kalau yang tadi kita sempat ngobrol sebelum ini ya, apa ya, kayak kelas-kelas yang tadinya mungkin ya kelas-kelas bawah itu tuh mungkin akan pulihnya akan lama. Ya. Gitu. Jadi yang akan mungkin yang ke aku tuh orang-orang yang mungkin ya memang sudah budgetnya ada lebih banyak gitu, menengah ke atas gitu. Dan pun kalau yang menengah yang tadinya itu dia masih mau tuh trip-trip yang kayak gabung dengan orang lain, open trip segala macam, mungkin sekarang udah sama sekali enggak ya. Makin inilah ya, maksudnya trust issue juga lah. Kalau bisa private gitu. Tidak berkerumun gitu ya. Mungkin bahasa Indonesia yang baik dan benar. Trip berarti. Itu juga tren itu. Jadi mungkin udah apa ya, tempat-tempat yang biasanya apa ya orangnya banyak, mungkin dia akan gue kayaknya nggak mau deh tempat-tempat itu, lebih nyarinya tuh yang private atau yang satu pulau di booking gitu. Nah, atau gitu sekalian. Cocok, Put. Ya, aku besok mau jual beli pulau deh. Anaknya cocok. Enggak, lu bukan trip yang memang close, diasingkan. Iya, aku dibuang ya di pulau itu. Oh, enak deh. Pulau Sentinel tuh loh, India tuh loh. Aduh. Tapi ya benar-benar. Jadi itu formula baru ya. Formula baru sama mungkin yang tadinya menganggap sepele travel insurance sekarang jadi kayak gue mau ada travel insurance karena udah banyak juga travel insurance yang mengcover COVID gitu. Oke. Oh ada ya travel insurance? Ada yang ada mengcover yang aku tahu. Tapi Jo, gimana sih ngelihat sektor pariwisata yang terpuruk akibat COVID ini? Wah, itu mengenaskan sekali soalnya aku sendiri ini kan ya udah di bisnis ini udah berapa tahun. Terus tahun lalu tuh sebenarnya lagi peak-peaknya. Lagi pokoknya 2019 tuh sudah excited banget buat 2020 akan lebih terbang lagi. Pas sekarang turun ya memang big hit buat teman-teman di industri ini. Jadi ya memang menurut aku yang tadi kayak lokasi-lokasi yang mungkin lebih deket rumah segala macam itu dulu yang kita bisa bantu sih. Kayak misalnya tadi ke Sentul, anggapnya kayak biasanya lewat situ enggak ini. Tapi mungkin tuh peran kalau kita dengar situ tuh berperan banget buat teman-teman di sana. Tapi beneran loh, gue aja ya, gue kalau ke Indo April itu aja gue udah kayak berwisata. Oh ya? Serius, kayak shopping di mall gue. Kampungan banget dulu. Serius. Karena beneran kata Jovita, yang terdekat itu ya yang memang yang mungkin yang akan menjadi. Kasian banget kamu ya dulu. Aku ke warteg aja seneng loh. Oh jadi gue wisata Indo April. Iya, apa yang Indo April? Kan kalau ini nanti ini. Indo. Oke. Indo marah. Oh ya ampun. Oke. Ya. Jadi gue udah serem banget kesualayan juga. Mau nyebut kan gak enak. Nggak boleh. Ya. Bagus. Boleh sih kalau bayar. Jangan lupa ya. Oke. Kemudian kalau misalnya secara experience pengalaman selama ini kan udah bertahun-tahun tadi selama pandemi, ada nggak pengalaman mengesankan dan mengesalkan ketika menjadi travel konsultan? Siapa tahu ada yang menyebalkan seperti kita ketika travel trip. Wah, gue nggak kebayang sih travel sama kalian 2 minggu. Kalau maksudnya kalian-kalian kayak kita Jo, duitnya sedikit mintanya banyak. Iya. Aku cuma punya 2.000 tapi mintanya private island gitu kan. Nah emang ya jadi curhat, tapi yang paling ngeselin biasanya ya itu teman-teman yang kayak mungkin budgetnya terbatas tapi mintanya banyak, itu banyak lah. Tapi kita sebagai profesional nggak bisa dong itu dicurhatin, tuh biasa lah gitu. Tapi mengesahkan itu, cuma yang menyenangkan aja ya aku bahas ya. Atau yang mengerikan, maksudnya pengalaman yang nggak bisa dilupakan maksudnya. Wisata kemana gitu? Ya paling ketika baik-baik aja nih pas sebelum perjalanan kayak tektokannya enak kayak ya pokoknya orangnya kayak menyenangkan banget, tapi pas ketika udah jalan bareng dia di lokasi terus kan maksudnya gimana ya, kan ini orang luar ya by the way, jadi orang luar, jadi mungkin dia nggak biasa dengan entah itu udara di sini kan panas ya setiap panjang hari, terus makin makanannya nggak cocok, sebenarnya moodnya tuh jadi down banget dan gue harus ngadepin itu, dan itu tripnya masih seminggu ke depan. Gue udah kayak wah, atau pulangin aja ya. Tapi dia bayar gue gitu. Ada fulus. Iya sih. Mending orang dalam. Harus ada kesabaran. Terus nyebutnya orang luar, ada enak orang dalam. Harus ada kesabaran sih, diuji banget. Jadi ketika mengelola ini dan ada pelanggan dari WNA ya khususnya, itu ternyata dia culture shock. Iya, banyak. Terutama mungkin teman-teman di negara ya mungkin yang negara maju Eropa Barat gitu ya, itu kan punya ya mereka kehidupannya udah gini banget. Terus pas lihat ini ada yang seneng banget, ada yang malah happy banget nih, beda banget teman di negara gue. Ada yang malah kayak apaan sih gitu, kayak gue nyari air bersih susah banget.
minumnya harus Evi. Dia pikir ini ke area Slumdog gitu kali ya. Makanya ya. Mata air di Sukabumi aja itu udah. Dia pasti belum pernah ke kampung. Iya. Selokan aja jernih. Coba bawa ke rumah kita ya. Iya. Ya, gitu. By the way, aku pengen tahu deh karena banyak teman-teman juga nih yang bertanya-tanya, gimana sih proses di bandara itu benar nggak sih? Karena kan kemarin sempat hits, nggak ada social distancing di sana, susah banget karena semua numpuk gitu. Gimana sih Jo, bisa dijelasin nggak? Dan syarat-syarat apa aja nih yang mesti dibawa kalau kita memang mau berwisata itu, dan apa yang harus disiapin? Oke, ini kan per hari ini ya, soalnya mungkin bisa berubah nih seminggu lagi. Yeah. Per hari ini aku tahu tuh yang stepnya harus dilakukan adalah kalian bawa surat hasil tes rapid test yang negatif. Itu wajib rapid atau PCR gitu. Sekarang bisa rapid dan berlaku 14 hari. 2 minggu. Ada perubahan ternyata. Ya, 14 hari ya? 14 hari. 14 hari. Jadi kalau 3 hari kemarin tuh. Nah, sempat. Sekarang lebih dilonggarkan Ya. gitu. Terus itu dibawa hard copy. Terus jadi pas di airport itu dokumen itu harus diverifikasi dulu sama tim karantina kesehatan ya kalau di airport ya, dicap dulu gitu, baru kalian bisa check in. Soalnya check in lu butuh nunjukin itu baru bisa lu terbang. Tapi ngantrinya gimana tuh? Apa ada social distancing atau bener yang isu-isu kemarin itu yang numpuk sampai nggak ada social distancing? So far enggak ya, karena juga airline pengalaman kemarin tuh enggak ya? Enggak, airline yang beroperasi kan juga cuma berapa persen ya, dikit. Jadi terus kayak mereka juga di Terminal 3 ya kemarin gua tuh ada kayak ya tahu kan kayak apa sih dijarakin berapa meter gitu. Jadi kalau ngantri lu nggak berdempetan. Terus juga pas ngomong sama petugasnya mereka ada apa namanya akrilik ya, pokoknya ada kacanya gitulah, jadi nggak langsung mereka juga. Berarti pantomim gitu ya ketika ngobrol ya? Ya soalnya ada kaca dulu. Cermin itu. Gitu. Terorganisir dengan baik sebenarnya ya. Ya. Oh iya, satu lagi nih yang aku pengen tanyain. Kalau kan Jo pasti nginep di hotel dong. Pada saat kemarin kan. Ya. Makannya gimana ya kalau makan pagi ya di hotel ya? Nah, pada saat new normal ini, ada cerita nggak sih Jo? Ada lah, say goodbye to buffet ya. Gak ada. Berarti dibungkus itu? Iya pakai itu Mas, dikaretin, karet 2 spesial. Itu hotelku. Yang pedas. Di bawahnya nasi padang. Iya. Jadi udah a la carte jatuhnya. Lu harus pesen dari H-1 buat sarapan. Udah nggak ada lagi tuh yang langsung. Tapi setahu gue ada beberapa hotel yang ada buffet cuma nggak ngambil sendiri, jadi mengurangi kontak, jadi diambilin sama petugasnya. Jatah dong ya. Nggak bisa bungkus. Nggak bisa. Aku pengennya biasanya bungkus. Besek gimana udah kondangan ya. Iya makanya. Nah tapi penasaran juga nih sama Jo, kan kemarin sempet jalan-jalan nggak, kayak mungkin kan Bali terkenal dengan kafenya yang cozy banget ya gitu. Sana juga nggak sih Jo? Kebetulan kemarin aku cuma di kawasan Nusa Dua, lihat tahu sendiri lah. Nusa Dua kan pun aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Jangan lo tahu sendiri. Dia taunya Tangerang doang, gua gimana ya narasumbernya gini, aduh. Ya kan takutnya disuruh bayangin, nggak kebayang ya. Oke. Nggak bercanda. Nanti gua cariin sponsor kok, Food. Kemarin aku mau ke Nusa Dua dulu. Bablasan di Nusa 3. Enggak kan lagi ini setengah, jadi Nusa 1, enggak ada Nusa 2. Siap. Lanjut. Iya, jadi aku bantu. Iya, gimana pengalamannya pas di kafe? Jadi ya memang kan resort bintang 4, bintang 5 di sana. Jadi memang sepi, belum ada restoran tuh belum buka, dan aku nyusurin, nggak turun ya, cuma nyusurin lewat dari mobil. Daerah-daerah kayak Kuta, semacam Kuta, Legian, Seminyak itu ya masih sepi sekarang, masih kosong sih. Tapi beroperasi. Masih tutup. Beberapa masih banyak tuh tutup karena kan pemerintahnya juga baru menganjurkan untuk buka akhir bulan ini kan, akhir bulan Juli. Tapi aku juga baca artikel Food kalau di era new normal ini wisata alam salah satu yang menjadi pilihan. Ya, pasti artikelnya Antara News. Iya dong. Jangan lupa ya, antaranews.com. Kok gue jadi iklan sih? Wisata alam. Iya, yang direkomendasikan. Salah satu yang direkomendasikan dan salah satu yang jadi pilihan wisatawan nih. Kemarin jalan-jalan ke pantai atau ke gunung atau kemana gitu? Iya, ke pantai. Dan gimana di pantainya kan ya Nusa Dua pasti karena di hotel ya. Terus sempat turun di Kuta. Itu kan kebayangnya rame ya, enggak juga. Mereka juga sadar sih. Walaupun aku temukan masih 1-2 nggak pakai masker, tapi mostly pakai masker, terus juga jaga jarak social gitu. Enggak yang dempet-dempet.
Ya mungkin salah satu hal yang menjadi pilihan karena mungkin kita bisa lebih social distancing kali ya di luar ya, Food. Ya tapi kadang nggak enak juga ya wisata tapi kok jauh-jauhan. Ya apalagi pacaran ya. Ya. Aduh. Gimana ya tipsnya Jo ya? Gimana ya? Tipsnya pacaran tuh nggak baik. Pacaran Taruh. Ya, tipsnya cari pacar dulu dong, baru bisa. Baiklah siraman rohani pada. Ya benar lu cari dulu pacarnya. Oke, pemirsa. Udah keluar dari Baik, topik. harapannya sendiri bagi Yovita ketika masa pandemi ini, tapi agar teman-teman juga biar wisata tetap aman tuh harapan atau pesannya kepada Sobat Antara seperti apa nih di rumah? Pesannya mungkin tadi udah kerangkum dikit, banyakin riset, terus mungkin juga rela keluarin budget lebih gitu untuk keamanan diri sendiri dan orang lain di sekitar di rumah juga. Terus tipsnya tetap balik lagi ke 3 itu sih, clean, health, safety. Jadi selalu pakai masker, terus jaga jarak sama rajin cuci tangan karena semuanya itu bisa nempel di sini kan nggak sadar nih megang mata segala macam. Itu sih. Jadi kadang sering megang mata kaki juga. Megang mata. Mijet. Apa? Kalau lagi jalan kan ya. Tak pijit Pak pegel. Megang mata kaki orang. Oke. Baik bro, jadi itu terima kasih buat Yovita udah main di cerita dari Selatan. Terima kasih sudah diundang. Iya. Bro, kalau wisata kamu kira-kira pengen kemana? Aku. Kan udah Juli udah mau dibuka nih. Iya sih, aku sih pengen ke dekat-dekat yang dekat-dekat rumah aja sih sebenarnya. Perempatan. Enggak, Mana Indo sih? April aja gue. Oh, Indo April itu udah wisata ya. Baiklah. Itu wisata karena gue pengen banget belanja. Gue kangen banget belanja dan gue bisa melampiaskan itu di Indo April itu. Kasihan suaminya Drew ya. Dengan uang bulanan buat di dapur. Ya, baiklah Sobat Antara, itu tadi tamu kita cerita dari Selatan, Yovita, seorang travel konsultan yang memberi tips kepada Sobat Antara ketika masa pandemi ini. Dan ada baiknya tetap dijaga protokol kesehatannya dan baca berita baiknya tetap di Antara News dan juga tetap tonton di podcast Antara. Sampai jumpa di cerita Selatan selanjutnya. Bye.